Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kelas 2. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2 dan 3, PKN dengan materi menghargai keragaman. Langsung saja ya teman-teman. Kita dan teman-teman kita, tetangga, saudara, dan masyarakat di sekeliling kita pasti memiliki keragaman yang berbeda-beda. Baik itu keragaman kegemaran, suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Keragaman ini menjadikan kita berbeda dengan yang lain. Namun keragaman ini harus menjadikan kita juga pemersatu satu sama lain. Karena kita harus bisa saling menghargai keragaman. Kita akan mempelajari apa saja keragaman yang ada di sekeliling kita ya. Keragaman yang kita pelajari antara lain keragaman kegemaran. Nah, kita dan teman-teman kita pasti memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Di sekolah kita memiliki teman yang memiliki latar belakang dan kegemaran yang berbeda. Apa itu kegemaran? Kegemaran adalah hal yang kita sukai dan sering kita lakukan sehari-hari. Meskipun memiliki kegemaran yang berbeda, hendaknya kita harus saling menghargai. Kita tidak boleh mengejek dan mengganggu teman yang memiliki kegemaran berbeda dengan kita. Karena kita harus membiasakan diri hidup rukun. Mungkin kita dan teman kita memiliki kegemaran yang berbeda, baik itu laki-laki, perempuan, atau karena perbedaan latar belakang kita jadi memiliki kegemaran yang berbeda. Nah, apa saja kegemaran yang ada di sekeliling kita? Nah, keragaman kegemaran teman di sekolah antara lain, mungkin teman kita ada yang gemar bermain sepak bola. Ada teman kita yang gemar membaca. Ada teman kita yang gemar menggambar. Ada teman kita yang gemar bernyanyi. Ada teman yang gemar menari. Teman yang gemar bermain Lego. Teman gemar bercerita. Teman gemar berolahraga. Teman gemar makan, dan lain sebagainya. Meskipun teman kita memiliki kegemaran yang berbeda dengan kita tidak boleh mengejeknya ya. Mungkin ada di antara kita yang gemar sekali makan. Kita juga tidak boleh mengejeknya. Ada teman kita yang gemar bernyanyi di kelas. Kita juga tidak boleh mengejeknya. Kita harus mengapresiasi dan menghargai kegemaran teman kita yang lain ya. Nah, sekarang kita akan belajar keragaman yang lain yang ada di sekitar kita, yaitu keragaman suku bangsa. Kita memiliki latar belakang suku bangsa yang mungkin berbeda dengan teman kita, tetangga kita, saudara kita, dan masyarakat di sekeliling kita. Namun, keragaman suku tersebut jangan menjadikan kita berbeda dengan yang lain, karena kita meskipun memiliki suku bangsa yang berbeda, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, di antara kita misalnya memiliki suku yang berbeda. Ada teman kita yang berasal dari suku Jawa, ada yang berasal dari Betawi, ada yang berasal dari Sunda, atau mungkin ada teman kita yang dari Papua memiliki latar belakang suku Asmat. Kita harus bisa menghargai satu sama lain ya. Mungkin kita juga berbeda warna kulit, bentuk rambut, warna rambut, dan lain sebagainya. Meskipun berbeda-beda, kita harus selalu rukun. Karena di Indonesia ada berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah dan pulau. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dengan suku bangsa lainnya. Misalnya, pakaian adat, bahasa, makanan khas, dan budaya. Budaya ini bisa
tarian yang berbeda, lagu yang berbeda. Nah, meskipun berbeda suku bangsa, harus saling menghargai ya teman-teman. Sekarang kita akan mempelajari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku bangsa ini tersebar di berbagai daerah dan pulau di Indonesia. Meskipun kita berbeda suku, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Indonesia memiliki ratusan suku yang ada di berbagai daerah. Namun beberapa suku sering sekali kita dengar dan ada di sekeliling kita. Suku apa saja itu? Yang pertama suku Jawa. Suku Jawa ada di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Suku Madura ada di Pulau Madura. Suku Batak ada di Medan, Sumatera Utara. Suku Baduy ada di Banten. Suku Tengger ada di Bromo, Jawa Timur. Suku Dayak ada di Pulau Kalimantan. Suku Asmat ada di Papua. Suku Minahasa ada di Sulawesi. Suku Sunda ada di Jawa Barat dan Bandung. Suku Betawi ada di Jakarta. Suku Bugis ada di Sulawesi Selatan. Selain suku-suku yang sudah kita bahas tadi, ada juga yang masih banyak suku-suku yang ada di Indonesia. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya, bisa tanya mama atau bisa cari di dalam buku. Nah, itu tadi adalah suku-suku yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari keragaman yang lain yang ada di Indonesia, yaitu keragaman agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Antara lain agama Islam yang kita anut saat ini. Kemudian ada juga Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama memiliki hari besar, tempat ibadah, dan cara mengucapkan salam yang berbeda. Jika kalian memiliki teman, saudara, atau tetangga yang berbeda agama, harus selalu menghormati dan menghargai ya. Sesama pemeluk agama yang sama dan antar pemeluk agama atau pemeluk agama yang berbeda juga harus saling tolong-menolong, bergotong royong, dan menjaga kerukunan dalam masyarakat. Karena kita mungkin saja memiliki teman, saudara, tetangga, atau masyarakat di sekeliling kita yang memiliki agama yang berbeda. Nah, kewajiban bagi kita harus saling menghargai. Kita tidak boleh mengganggu teman kita yang sedang beribadah meskipun dia berbeda agama. Kita juga tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain. Karena kita adalah satu Indonesia, kita harus menghargai keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari masing-masing agama, tempat ibadahnya, hari besarnya, dan bagaimana cara mengucapkan salam masing-masing agama. Yang pertama adalah agama Islam, agama yang kita anut sekarang, agama yang menjadi cerminan dari kita dan agama yang paling besar di Indonesia, yaitu agama Islam. Agama Islam memiliki tempat ibadah di masjid, kemudian memiliki salah satu hari besar yaitu Idul Fitri. Nah, kemudian cara mengucapkan salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah agama yang kita yakini sampai saat ini ya. Kemudian ada agama yang lain yaitu Kristen. Hari besarnya adalah Natal, tempat ibadahnya adalah gereja, dan mengucapkan salamnya adalah semoga Tuhan memberkati. Agama berikutnya adalah Katolik, tempat ibadahnya gereja, hari besarnya Natal, dan cara mengucapkan salam adalah semoga Tuhan memberkati. Hampir sama ya. Kemudian adalah agama Hindu. Agama Hindu beribadah di pura, hari besarnya adalah Nyepi, dan cara mengucapkan salam adalah Om Swastiastu.
Agama berikutnya adalah agama Buddha. Agama Buddha beribadah di wihara, kemudian hari besarnya adalah Waisak, dan cara mengucapkan salam adalah Namo Buddhaya. Agama terakhir yang ada di Indonesia yang diakui adalah agama Konghucu. Nah, agama Konghucu ini adalah adaptasi dari bangsa Tionghoa. Mereka memiliki tempat ibadah di kelenteng, kemudian hari rayanya adalah Imlek, dan mengucapkan salam Wei De Dong Tia. Nah, mungkin begitu cara mengucapkannya ya. Nah, agama-agama tadi hanya perlu kita tahu saja teman-teman. Kita sudah memiliki patokan, sudah memiliki keyakinan bahwa agama yang kita anut saat ini adalah Islam. Yang lainnya hanya untuk sekedar kita tahu ya. Nah, itu tadi adalah berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Sekarang bagaimana sikap kita untuk menghargai keragaman yang ada di Indonesia? Sikap kita harus saling menghormati dan menghargai meskipun memiliki kegemaran, suku, dan agama yang berbeda. Harus selalu rukun, tolong-menolong, bergotong royong, dan menjenguk teman yang sedang sakit meskipun berbeda kegemaran, suku, dan agama. Tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Kemudian harus menghormati perbedaan, merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, dalam Pancasila, dalam lambang Garuda Pancasila itu juga ada simbol yang sangat terkenal sekali karena semboyan tersebut dapat mempersatukan kita. Semboyan tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berada di kaki burung Garuda yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai ya teman-teman ya. Kita harus selalu menjaga persatuan karena kita satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang keragaman yang ada di Indonesia, teman-teman. Setelah ini, teman-teman bisa menjawab pertanyaan di bawah ini ya. Teman-teman coba kerjakan soal di bawah ini. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dapat kita jumpai atau tertulis di mana teman-teman? Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya. Dan apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu? Teman-teman nanti boleh tulis di kolom komentar dan jangan lupa diberi nama ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.